Jejak dugaan korupsi anak buah Bobi Nasution makin menyeruak seiring temuan uang 2,8 miliar di rumah mewah Kadis PUPR. Lalu seberapa penting keterangan Bobi Nasution untuk membuat terang benderang kasus? Kami akan bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Mas Zainur, selamat petang. Selamat petang, Mbak Cindy. Mas Zainur, kan pertanyaan berulang-ulang dan Bobi Nasution juga sudah menyatakan siap kalau dipanggil KPK. Tapi apa yang masih ditunggu KPK untuk memeriksa seorang Bobi Nasution? Ya, itu bagian dari agenda penyidikan ya, memeriksa saksi-saksi orang yang dianggap memiliki informasi mengenai terjadinya tindak pidana. Bobi Nasution tentu wajib untuk dipanggil, dilakukan pemeriksaan oleh KPK. Setidak-tidaknya KPK akan mendapatkan informasi bagaimana rencana proyek itu disusun oleh Pemprov Sumatera Utara, kemudian harus ditanyakan mengapa pada tanggal 24 April 2025 Bobi Nasution selaku Gubernur Sumatera Utara ikut off-road dengan penyedia barang dan jasa yaitu KIR, sehingga kemudian akhirnya di dalam proyek itu yang sebenarnya belum jadi gitu ya, belum jadi proyek, baru persiapan proyek, akhirnya dijual oleh Topan, anak buah Bobi, kepada KIR. Dan kemudian juga perlu untuk digali informasi mengenai proyek-proyek lain yang ada di Pemprov Sumatera Utara yang kemungkinan juga bermasalah secara hukum. Sehingga memang ini wajib bagi penyidik KPK untuk segera memanggil Bobi. Pemanggilan Bobi secepat mungkin ini juga penting untuk memberi pesan kepada semua pihak bahwa KPK itu tidak tebang pilih, bahwa KPK itu tidak gentar dengan siapapun dan mengutamakan prinsip persamaan di hadapan hukum. Mbak Cindy. Oke, Mas Zainur, temuan 2,8 miliar rupiah juga kan itu jadi sorotan. Apalagi ditambah dengan Topan Ginting baru 4 bulan menjabat sebagai pejabat teknis di Sumatera Utara. Uang temuan 2,8 miliar rupiah itu akan seberapa signifikan untuk melihat aliran dana ini mengalir siapa saja, terutama di lingkungan pemerintahan daerah? Ya, Mbak Cindy. Jadi uang 2,8 miliar itu yang pertama harus dipastikan berasal dari tindak pidana dan dugaan ini sangat kuat. Masa ada orang simpan uang tunai 2,8 miliar di rumah tidak di rekening misalnya. Nah, uang itu bisa jadi hasil dari kejahatan di lingkup Pemprov Sumatera Utara, bisa jadi juga dari kasus-kasus terdahulu di mana Topan menjabat, yaitu di Pemkot Medan gitu ya. Karena kan Topan ini anak emasnya Bobi ya, karirnya melesat bak roket dari Pemkot Medan ya, dari level camat naik menjadi kepala dinas sumber daya air, kemudian menjadi PLT Sekda, kemudian bisa menjadi Kadis PUPR. Kadis PUPR ini kan Mbak Cindy biasanya adalah orang-orang yang sangat menguasai aspek teknis, tetapi sayangnya kadang-kadang diisi oleh orang-orang kepercayaan kepala daerah karena inilah lahan paling basah. Nah, sehingga dengan temuan 2,8 miliar itu baru menjadi pintu masuk untuk menelusuri gitu ya proyek-proyek lain yang juga diduga diperjualbelikan oleh Topan dengan jejaringnya. Saya sangat yakin Topan tidak bekerja sendiri, dia pasti bersama dengan jejaringnya dan kemudian tindak lanjut KPK melakukan penggeledahan di beberapa tempat itu sudah merupakan langkah yang tepat dan harus cepat begitu ya. Jangan sampai kemudian berjalan lambat sehingga pihak-pihak yang terkait kemudian memindahkan barang-barang bukti termasuk misalnya hasil kejahatan berupa harta benda, Mbak Cindy. Sehingga kita harap KPK follow the money, semua jejaring Topan itu harus diungkap secara utuh, jangan ada yang disisakan, dan nantinya harus dibawa ke muka sidang siapa saja yang terlibat di dalam jual beli proyek di Pemprov Sumatera Utara maupun tidak tertutup kemungkinan di tempat Topan sebelumnya bekerja di Pemkot Medan. Mbak Cindy. Mas Zainur, tadi kan Bobi Nasution juga menyebut kalau sistem e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa ternyata tidak mengurungkan niat untuk korupsi. Tanggapan Anda sepakat dengan ini? Ya, terbukti di tempat Bobi sendiri ya, yaitu di Pemprov Sumatera Utara begitu ya. Kenapa? Karena kan kembali lagi itu semua pada akhirnya akan dipilih oleh manusia. Ketika manusianya tidak diawasi dengan baik, tidak ada akuntabilitas dan punya keinginan untuk mengumpulkan pundi-pundi uang, ya itu semua akan terjadi. Tetapi setidaknya e-katalog itu merekam semua traffic di dalam pengadaan barang dan jasa, terekam secara digital siapa melakukan tindakan apa dan perubahan apa di dalam sistem sehingga kemudian nanti dari sisi penyidik akan lebih mudah untuk melakukan digital forensik
dan itu menjadi informasi yang berharga untuk mengungkap ya keterlibatan pihak-pihak lain. Tentu kan ini yang sementara ditetapkan sebagai tersangka selain Topan adalah anak buah Topan sebagai PTK. Nah, ini kan juga nanti akan dilihat bagaimana modus operandinya di dalam menyiasati e-katalog ini. Karena kan ini sebenarnya proyek belum jalan, sudah dijual dari awal, dijualnya kepada pemborong yang diajak off-road bareng Bobi begitu ya, sehingga ya ini menurut saya menjadi bukti bahwa e-katalog sebagai sistem itu memang masih bisa diakali ketika pengawasannya tidak ada, apalagi kalau pihak-pihaknya semua sudah kong kali kong. Pak Cindy. Oke, Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Mas Zainur. Ya, selalu Mbak.